Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas perubahan sosial dikarenakan kecanduan game online. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggotakan saya, Diva, kemudian Surya, Noval, Rahma, dan Jofron. Selanjutnya, materi tersebut akan dibahas oleh anggota kelompok saya. Sejak munculnya internet sebagai media elektronik berfungsi sebagai alat perantara dalam melakukan interaksi satu sama lain antar sesama manusia, salah satu fitur yang cukup berkembang bahkan memberikan manfaat hiburan dalam dunia internet adalah game online. Namun, di balik manfaat hiburan dari game online ini berdampak negatif. Tak jarang, masalah game online menimbulkan kerugian bagi para pengguna. Kasus mengenai duel maut dua pemuda karena masalah game online hingga salah satunya korban meninggal dunia. Contohnya, fenomena game online ini sudah muncul pada tahun 2000-an dan masih booming sampai saat ini. Hingga hampir menghapus permainan-permainan tradisional yang biasanya dimainkan oleh anak-anak bersama teman-temannya sebaya. Di zaman sekarang, orang-orang lebih asik di depan gadget atau komputernya untuk bermain game online seharian. Maraknya game online dan juga variasi tipe permainan seperti permainan perang, petualangan, perkelahian, dan game online jenis lainnya yang membuat menariknya permainan, membuat para remaja ini kecanduan bermain game online. Hingga saat ini, hal tersebut berpengaruh pada interaksi sosial antar individu maupun kelompok. Para remaja adalah seorang peniru yang handal, sedangkan banyak sekali konten game online yang menghadirkan kekerasan, peperangan, atau bahkan pembunuhan. Hal ini sedikit banyak akan mempengaruhi psikologi anak yang terbiasa memainkan game seperti itu. Mereka biasanya akan terinspirasi untuk melakukan adegan-adegan kekerasan dan kejahatan yang biasa dia mainkan di dalam game tersebut. Seharusnya, manusia sebagai makhluk sosial pastinya saling membutuhkan individu atau kelompok lainnya. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pecandu game dengan individu, sibuk bermain game online, ia tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Dia tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan sopan kepada orang lain. Para pecandu biasanya bersikap cuek dan diam saat berkomunikasi secara langsung, karena dia sudah terbiasa berkomunikasi secara online melalui game yang ia mainkan. Sikap withdrawal atau penarikan diri dari masyarakat dan keluarga biasanya ditunjukkan oleh pecandu game. Dia menganggap kehidupan bersosialisasi secara nyata itu membosankan dan terasa capek. Selain itu, sikap menipis toleransi dalam menerima keadaan diri ketika melakukan suatu hal juga tertanam pada pecandu game online. Misalnya, melanggar hukum dan moral, hilangnya tata krama, menghabiskan biaya, dan juga menghabiskan waktu. Pada kasus yang dilampirkan di atas, dapat disimpulkan bahwa para pecandu game online cenderung bersikap keras dan egois. Dia tidak berpikir panjang dengan apa yang telah dia perbuat kepada temannya. Hal itu juga bisa didasari oleh alam bawah sadarnya ketika dia mengetahui adegan-adegan kekerasan dan pembunuhan dalam game online tersebut. Selain itu, rasa egois bersama lain membuat pertengkaran itu terjadi. Mereka belum bisa untuk mengolah emosi secara benar karena dia selalu berada di lingkungan serba online dan jauh dari interaksi sosial masyarakat. Akibatnya, karena saling beradu argumen panas, mereka saling menyakiti satu sama lain, bahkan sampai salah satu dari mereka harus terbunuh. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.